Kalau Anda mau sukses, saya bilang ingat-ingat 3 hal ini. Apa? Pertama grit, yang kedua persistence, yang ketiga perseverance. Bahasa Inggris semua. Jadi memang kalau kita lihat permasalahan di dunia saat ini, hampir semua negara itu menghadapi apa yang disebut sebagai wicked problems ya. Jadi permasalahan kompleksitas di seluruh dunia. Semua negara menghadapi itu, dimulai cukup kencang dengan disrupsi industri begitu ya. Kemudian ada disrupsi pandemik 19, kemudian sekarang kita menghadapi disrupsi AI, dan kemudian juga disrupsi geopolitik yang cukup ramai. Jadi kompleksitas ini juga bertemu dengan permasalahan iklim, cuaca, perang dagang dan sebagainya. Jadi bagi negara-negara maju, kondisi ini tidak terlalu disukai karena hegemoni dunia menjadi beralih begitu ya. Jadi hegemoni dunia ini tidak memungkinkan negara-negara yang berkembang seperti Indonesia menjadi negara maju. Tetapi bagi Indonesia seharusnya ini adalah suatu kesempatan besar, kita bisa masuk menjadi negara maju. Kita bisa menaikkan leverage kita menjadi negara maju. Ini juga kalau kita perhatikan betul keinginan visi besar Bapak Presiden Prabowo, dan tentunya juga cita-cita seluruh bangsa kita adalah membawa Indonesia masuk menjadi negara maju, sejajar dengan negara maju. Negara maju itu seperti apa? Negara maju itu adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita itu 15.000. Memang banyak parameter yang lain, tetapi yang lain ini sifatnya kualitas hidup dan lain sebagainya. Ini tidak kuantitatif ya, tidak mudah terukur. Yang mudah terukur itu adalah pendapatan negara mencapai 15.000 US dollar per kapita per tahun. Kira-kira 200 juta begitu ya, kalau dibagi 12 ya kira-kira per bulannya mungkin belasan juta begitu ya, per kepala per tahun. Kita di mana? Kita saat ini masih 5.200. Jadi kita harus menaikkan 3 kali lipat dari pendapatan kita saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini PR besar ya, yang nggak bisa hanya dengan bermodalkan semangat ya, hanya dengan keinginan kuat, tekad kuat itu tidak bisa. Tetapi butuh pertama ambisi yang besar. Pak Presiden mencontohkan kita harus bisa tumbuh 8% economic growth. Economic growth kita sekarang berapa? Sekarang di order 5%. Mungkin tahun ini bisa 6% begitu. Tetapi 8% adalah angka yang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tetapi itu yang harus kita capai. Ambisi itu yang harus muncul di dalam seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena seluruh bangsa-bangsa yang maju, barangkali sebagian atau seluruhnya Bapak Ibu tentu pernah hidup di negara maju ya, pernah bersekolah atau hanya mengunjungi sebentar. Negara-negara maju itu relatif negara yang bukan hanya dia sudah teratur, sudah kaya dan sebagainya, tetapi negara yang memang tekad dari masyarakat itu besar sekali. Kalau kita datang ke negara-negara maju, itu adalah negara-negara yang memang semua warganya ingin bekerja keras, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memang harus membangun pertama nih budaya ini nih. Budaya bagaimana kita membiasakan untuk bekerja keras. Nah kita ini agak berat di sini. Karena budaya kita adalah budaya ngobrol sebenarnya ya kan ya. Ngobrol, ngariung kalau bahasa Sunda, guyup, itu seneng gitu. Tapi kalau udah bekerja berapa menit, 10 menit, balik lagi ngobrol gitu kan. Ada lagi sekarang ngobrolnya difasilitasi oleh WAG. Jadi jam kerja, WAG kok rame terus komentar begitu ya. Padahal ini jam kerja dari jam 8 sampai jam 12. Kok WAG isinya ada terus gitu. Karena memang budaya kita budaya ngobrol. Budaya seneng ngomongin orang begitu kan ya.
Nah padahal itu sesuatu yang ya silahkan saja itu diteruskan. Tetapi harus ada budaya baru Pak, Bapak Ibu sekalian, yaitu budaya bekerja keras. Budaya tekun, budaya gigih. Saya selalu pesan ke mahasiswa saya dosen juga di ITB, saya selalu pesan ke mahasiswa saya 3 hal. Kalau Anda mau sukses, saya bilang ingat-ingat 3 hal ini. Apa? Pertama grit, yang kedua persistence, yang ketiga perseverance. Bahasa Inggris semua, perseverance. Apa ini artinya? Grit itu kerja keras gak pernah lelah, never ever surrender, gak akan pernah menyerah. Dan ini Pak, kalau kita lihat semua orang-orang besar, kalau kita lihat sekarang Elon Musk misalnya yang kaya raya, itu jangan lihat dia kayanya Bapak Ibu sekalian. Lihat dia bagaimana kerja kerasnya. Dia tuh pulang ke rumah jam 1 malam, jam 2 malam, bahkan sering tidur di kantor sampai pagi lagi. Kita ngelihatnya gaya hidupnya, senengnya. Yang ditiru bukan nginep-nginepnya di kantor. Yang ditiru adalah gaya hidupnya. Saya datang ke Korea, ke Jepang, Bapak Ibu sekalian, tempat-tempat kerja, laboratorium sampai jam 9, jam 10 malam itu orang kerja tekun aja. Ini budaya yang membedakan negara maju dengan negara yang belum maju seperti Indonesia. Nah ini yang harus kita bangun secara besar-besaran. Bapak Ibu sekalian, saya punya data teknologi indeks ya, melek pengetahuan dan melek teknologinya. Negara yang terjebak dalam middle income trap seperti Indonesia dengan negara maju, kita nilainya itu 0,6. Negara maju itu kira-kira 9. Artinya apa? Budaya ilmiah, budaya teknologi, penguasaan sains itu harus kita naikkan 12 kali lipat dari kondisi sekarang. Jadi memang tadi Pak Menteri Agama menyampaikan budaya berpikir, budaya pengetahuan itu betul-betul harus kita budayakan, harus menjadi keseharian kita. Buku itu harus jadi kebiasaan kita. Kemana-mana kita baca buku. Jadi memang ini budaya-budaya yang menjadi pondasi bagi penguasaan sains dan teknologi. Pak Presiden pernah mengatakan di hadapan seluruh rektor-rektor, negara yang tidak menguasai pengetahuan, sains dan teknologi tidak akan bisa menjadi negara yang makmur. Apalagi Pak, Ibu, pertumbuhan kita yang 3% butuhnya itu adalah pertumbuhan yang harus ditopang oleh industri berbasis pengetahuan. Nilai tambahnya tinggi. Karenanya sekali lagi saya sangat berharap melalui ISNU ini yang memang sudah menunjukkan jati dirinya sebagai kelompok intelektual, kita Bapak Ibu sekalian perlu memperluas budaya sains ini, budaya pengetahuan ini. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa jumlah mahasiswa yang mendaftar jurusan STEM, Science, Technology, Engineering, and Maths, itu dari tahun ke tahun turun terus Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita lebih senang mungkin jadi YouTuber begitu ya, jadi sesuatu yang tidak salah, tetapi jumlahnya harus lebih banyak di STEM. Jurusan lain bukannya tidak penting, bukannya tidak punya kontribusi, tidak penting kontribusi, tetapi sebaiknya jumlahnya lebih banyak yang STEM. Itu yang selalu Pak Presiden sampaikan, kita harus membangun ini. Memang ini tingkat kesulitannya tinggi Bapak Ibu sekalian. Makanya kita mengenal ada namanya middle income trap, jebakan negara yang berpendapatan menengah. Karena untuk menjadi negara berpenghasilan menengah 5.000, 7.000, 8.000 itu masih mudah.
Tetapi untuk naik kelas menjadi 15.000 itu harus membangun fondasi pengetahuan dan fondasi teknologi yang kuat. Jadi sekali lagi tentu kami berharap betul Ikatan Sarjana NU ini bisa memberikan kontribusi membangun budaya ilmiah, membangun dorongan-dorongan kepada generasi muda supaya pada satu saat nanti kebiasaan kita, budaya kita, keseharian kita itu betul-betul mencerminkan budaya-budaya yang ilmiah, budaya-budaya yang menyukai pengetahuan, budaya-budaya yang menyukai atau melek terhadap teknologi. Nah ini barangkali yang kita perlu hidupkan. Kami sangat berharap ISNU akan berperan signifikan dalam membudayakan hal-hal ini sehingga pada akhirnya Indonesia secara budaya siap, secara teknologi kita menguasai dan kita punya kemampuan untuk mendorong menjadi negara maju. Demikian yang dapat kami sampaikan.